Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Zionis Israel masih menggempur Lebanon. Serangan udara terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Tauline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih. Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Zionis Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Ya, inilah pemirsa, drone milik Israel yang hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tidak berawak tersebut. Drone ini diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Dan hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden ini. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tank Merkava Israel di Lebanon. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, dan pada serangan ini pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel. Dan selain itu, serangan ini dilakukan saat gencatan senjata masih berlangsung antara Lebanon dengan Israel. Hizbullah menginginkan Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Ratusan warga Lebanon berduka atas kematian jurnalis Amal Khalil di kota Bisariyeh. Ia tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisariyeh, Lebanon Selatan. Warga di Bisariyeh membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. قدرنا نتضامن مع بعضنا كصحفيين وكإعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقة صارت وتيدة ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع بدنا يعني نوقف وقفات دائما ونرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الإسرائيلي بكافة المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني، لأنه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon, Amal Khalil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel. Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional.
Dari simbol persatuan lintas iman kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Sebuah situs suci yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen di Lebanon Selatan rusak akibat pertempuran Israel dengan Hizbullah. Makam Syam'un As-Safa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam di Sama yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan. Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Sama. Namun gambar terbaru mengungkap kenyataan pahit. Kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situasi kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat mengajukan keluhan ke UNESCO mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban. Perawat mengevakuasi bayi-bayi prematur dari inkubator saat Zionis Israel menyerang rumah sakit di Teheran, Iran. Sementara itu, para pengunjung dan pasien rumah sakit panik usai merasakan guncangan hebat. CCTV di Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya, Teheran, Iran merekam peristiwa dramatis. Seorang perawat mengevakuasi bayi-bayi dari inkubator di ruang neonatal saat gedung rumah sakit tiba-tiba berguncang hebat. Sementara itu, pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Plafon rumah sakit berjatuhan dan terdengar suara gemuruh. Mereka pun langsung menyelamatkan diri. Diduga peristiwa ini terjadi saat Israel menyerang Iran beberapa waktu lalu. Sejumlah rumah sakit di Iran kini rusak parah akibat serangan Israel. Pihak otoritas Iran menyebut sedikitnya 3.400 orang tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan pada Iran dan Lebanon. Netanyahu juga sesumbar Israel akan mengubah wajah Timur Tengah. שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון